Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan diam di dalam dirimu? Ada sesuatu yang tak terucap, namun selalu hadir, seolah memanggil dari kedalaman jiwa. Kita berjalan setiap hari, sibuk mencari arah, padahal sang tujuan selalu ada di dalam langkah itu sendiri. Hidup bukan sekadar bergerak, tapi menyadari siapa yang sedang menggerakkan. Dan ketika kesadaran itu terbangun, engkau akan tahu bahwa selama ini yang kau cari bukan di luar, tapi di dalam hatimu sendiri. Tempat Allah bersemayam dengan penuh cinta. Bab 1. Awal kesadaran yang terbangun dari hening. Ada satu momen dalam hidup ketika segalanya tiba-tiba terasa sunyi. Bukan karena dunia berhenti berputar, tapi karena hati mulai berbicara pelan. Di antara hiruk-pikuk pekerjaan, rencana, dan mimpi yang tak ada habisnya, muncul rasa yang lembut seolah menanyakan, apakah engkau benar-benar hidup atau hanya berjalan tanpa arah? Disitulah benih kesadaran mulai tumbuh. Ia tidak datang dari pikiran, tapi dari kedalaman jiwa yang mulai lelah mencari makna di luar dirinya sendiri. Seakan ada yang mengetuk pelan dari dalam dada, menyapa dengan lembut, memanggil dengan suara yang tidak terdengar, namun terasa, aku di sini lebih dekat dari yang kau sangka. Ketika seseorang mulai mendengarkan suara halus itu, dunia seakan melambat. Segala yang dahulu terasa penting, perlahan kehilangan kilau. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan dalam diam. Di antara napas yang masuk dan keluar, ia mulai menyadari bahwa setiap hembusan adalah tanda kehidupan yang diberikan olehnya. Bahwa setiap detak jantung adalah zikir tanpa suara. Dalam momen seperti itu, hati mulai mengenal sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kehidupan dunia. Ia mulai mengenal kehadiran Allah, bukan sebagai konsep, tapi sebagai kenyataan yang mengalir di seluruh dirinya. Kesadaran seperti ini tidak lahir dari banyaknya ilmu, tapi dari kesiapan hati untuk hening. Karena dalam hening, manusia baru bisa mendengar. Dalam hening, ia baru menyadari bahwa seluruh semesta, dari embun pagi hingga detak jantungnya sendiri, sedang bertasbih menyebut nama Allah. Kesadaran ini lembut, tapi dalam. Ia tidak datang dengan gemuruh, melainkan dengan ketenangan yang menenangkan. Dan ketika hati menyadari kehadiran itu, tidak ada lagi ruang bagi kesepian. Sebab ia tahu, bahkan dalam sunyi Allah selalu hadir. Namun tidak semua orang mampu berhenti dan mendengar. Banyak yang terus berlari, mengejar dunia dengan langkah yang tergesa, tanpa sempat menoleh ke dalam dirinya sendiri. Mereka mengenal Allah dari kata-kata, tapi belum benar-benar menyentuh maknanya dalam hati. Padahal mengenal Allah bukanlah tentang seberapa banyak seseorang tahu, tapi seberapa dalam ia merasa. Ia bukan tentang membaca ayat dengan suara keras, melainkan tentang membiarkan ayat itu hidup di dalam dada. Ketika hati mulai terbuka, manusia tidak lagi mencari Allah di tempat jauh, karena ia mulai melihatnya dalam setiap hembusan nafasnya sendiri. Dan di titik inilah perjalanan sejati dimulai. Bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Perjalanan menuju cahaya yang selama ini tersembunyi di balik kabut ego dan kebisingan dunia. Saat seseorang mulai sadar bahwa setiap langkahnya ada di bawah pengawasan Allah. Setiap geraknya menjadi ibadah, setiap diamnya menjadi zikir. Hidup tidak lagi terasa kosong, karena kesadaran itu telah menuntunnya pulang pada sumbernya. Inilah awal dari hidup dalam kesadaran Allah saat jiwa tidak lagi mencari. Karena ia akhirnya menemukan bahwa yang ia cari sejak awal selalu ada di dalam dirinya sendiri. Bab 2. Rahasia melihat Allah dalam segala sesuatu. Ketika hati telah disentuh oleh kesadaran ilahi, pandangan seseorang mulai berubah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama seperti dulu. Ia mulai menyadari bahwa di balik setiap kejadian ada tangan lembut Allah yang sedang bekerja. Hujan tidak lagi sekadar air yang jatuh dari langit, melainkan rahmat yang menetes dari kasih-Nya. Angin yang berhembus bukan sekadar udara yang bergerak, melainkan sapaan lembut yang membawa pesan, "Aku bersamamu." Dalam pandangan ini, setiap hal kecil menjadi ayat, setiap kejadian menjadi pelajaran, dan setiap hembusan kehidupan menjadi bentuk cinta dari Sang Pencipta.
Melihat Allah dalam segala sesuatu bukan berarti menghapus dunia, melainkan menyingkap tabir yang menutupi cahayanya di balik dunia. Orang yang hidup dalam kesadaran ini bekerja dengan hati yang tenang karena ia tahu siapa yang memberinya kekuatan. Ia mencintai dengan kasih yang tulus karena ia tahu cinta sejati hanyalah pantulan dari kasih Allah. Ia berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tapi karena menyadari setiap kebaikan adalah pancaran dari sifatnya yang maha baik. Maka segala gerak dan diamnya menjadi ibadah yang halus, tidak tampak di mata manusia, tapi terasa di hadapan Allah. Di tahap ini, keluh kesah mulai sirna. Karena bagaimana mungkin seseorang mengeluh kepada kehendak Tuhannya sendiri? Ia mulai memahami bahwa tidak ada yang terjadi tanpa makna. Bahkan luka pun mengandung rahasia kasih yang belum terbaca. Ketika kehilangan datang, ia tidak menolak, tapi menunduk dalam syukur, karena ia tahu bahwa Allah sedang menggantikan sesuatu dengan yang lebih dalam, kedekatan dengannya. Kesadaran ini menjadikan hati lembut seperti air, tapi kuat seperti batu yang menahan arus. Ia tidak mudah patah, karena ia tahu siapa yang menegakkannya. Dalam pandangan seorang yang hidup bersama Allah, dunia menjadi jernih. Tidak ada lagi sekat antara yang lahir dan batin, antara doa dan tindakan. Setiap langkah di bumi menjadi bagian dari perjalanan menuju langit. Ia tidak lagi sibuk membedakan antara urusan dunia dan akhirat, sebab keduanya telah menyatu dalam satu makna, pengabdian. Saat ia makan, bekerja, berbicara, bahkan diam, semuanya terikat pada kesadaran bahwa Allah lah yang mengatur setiap gerak dan nafas. Inilah yang disebut ibadah yang hidup, bukan sekadar ibadah yang dilakukan. Dan ketika kesadaran ini telah menetap di hati, hidup menjadi sangat damai. Dunia tidak lagi menakutkan, karena ia tahu bahwa Allah hadir di setiap sudutnya. Ia berjalan dengan hati yang tenang, berbicara dengan jiwa yang lembut, dan mencintai tanpa pamrih, karena ia melihat Allah dalam setiap wajah yang ditemuinya. Tidak ada lagi jarak antara dirinya dan penciptanya, karena dimanapun ia memandang, di sana ada tanda-tandanya. Dan di saat itulah hidup menjadi zikir yang terus bergetar, tanpa suara, tanpa bentuk, hanya rasa yang mendalam, bahwa tiada yang ada selain Dia. Bab 3, menyadari bahwa diri ini hanya bayangan. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam, bahwa dirinya bukanlah pusat dari segala hal, melainkan sekadar bayangan dari kehendak ilahi. Ia mulai memahami bahwa segala daya, kemampuan, bahkan niat baik yang muncul dari dirinya, sesungguhnya bukan miliknya. Semua hanyalah titipan, gerak dari Allah yang sedang bekerja melalui dirinya. Saat kesadaran ini hadir, hati menjadi lembut dan rendah, karena ia tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa ia sombongkan. Bahkan keinginannya untuk mengenal Allah pun adalah panggilan dari Allah sendiri, bukan hasil dari usahanya. Diri sejati manusia bukanlah tubuh yang terlihat di cermin, bukan pula pikiran yang sibuk berdebat di dalam kepala. Diri sejati adalah ruh yang dihembuskan langsung dari sisinya, percikan cahaya dari samudra keabadian. Namun, selama manusia masih terikat pada ego, cahaya itu tertutup kabut keakuan. Ego ingin diakui, ingin dipuji, ingin memiliki, padahal tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Ketika tabir ego ini disingkap perlahan, seseorang mulai melihat dengan pandangan baru, bahwa yang berbuat, yang memberi, dan yang mengambil hanyalah Allah. Hamba hanyalah bayangan yang digerakkan oleh cahayanya. Kesadaran ini melahirkan keheningan batin. Tidak ada lagi perebutan, tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan diri. Ia tidak lagi sibuk mencari pengakuan manusia, karena ia telah mengenal pandangan Allah yang selalu hadir. Ia tidak lagi berjuang untuk menjadi sesuatu, sebab ia sadar dirinya tidak pernah memiliki apapun. Ia cukup menjadi alat kebaikan di tangan Tuhannya, cukup menjadi jalan bagi kehendaknya mengalir ke dunia. Disinilah seseorang mulai benar-benar merasa ringan, karena ia telah meletakkan beban keakuan yang selama ini membuatnya penat. Namun kesadaran ini bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, ia bekerja dengan lebih sungguh, tapi dengan hati yang tenang. Ia berbuat bukan karena ingin hasil, tapi karena ingin menghadirkan Allah dalam setiap amal. Ia tahu bahwa tugasnya hanyalah berbuat baik, sedangkan hasil sepenuhnya milik Allah.
Dengan cara inilah lahir ketulusan yang sejati, perbuatan tanpa pamrih, doa tanpa hitung-hitungan, cinta tanpa syarat. Hati menjadi jernih, karena tidak ada lagi ruang bagi aku di dalamnya. Yang ada hanyalah Allah yang bekerja melalui setiap gerak dan diam. Dan ketika seseorang sampai di titik ini, hidupnya menjadi seperti cermin yang bening. Apapun yang Allah pantulkan, ia tampung dengan tenang. Jika yang datang adalah kegembiraan, ia bersyukur. Jika yang datang adalah kesedihan, ia bersujud. Tidak ada perlawanan, hanya penerimaan yang dalam. Ia tidak lagi merasa harus memiliki kontrol, karena ia tahu, bayangan tidak bisa memilih arah ketika cahaya yang menggerakkan. Disinilah letak kebebasan sejati, saat manusia berhenti menjadi tuan atas dirinya dan mulai menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Saat itu setiap langkahnya menjadi tasbih yang hidup, dan setiap detiknya menjadi jalan pulang menujunya. Bab 4. Diamnya hati di tengah gelombang dunia. Ada saat ketika kehidupan terasa seperti lautan luas, penuh gelombang yang datang silih berganti. Terkadang lembut dan menenangkan, terkadang mengguncang dengan keras. Di tengah ombak itu, hanya hati yang diam yang mampu bertahan. Diam bukan berarti berhenti, tapi berarti berserah dalam kesadaran bahwa semua gelombang berasal dari satu sumber yang sama, Allah. Saat hati mampu diam, bukan dunia yang berhenti berputar, melainkan jiwa yang berhenti melawan. Di sanalah muncul kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, kedamaian yang lahir dari penyerahan sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Hati yang diam bukan hati yang mati, ia justru sangat hidup, tapi dalam keheningan. Ia tidak lagi terbawa arus emosi yang datang dan pergi, sebab ia telah menemukan jangkar yang dalam, keyakinan kepada Allah. Ketika orang lain gelisah karena masa depan, ia tenang karena tahu bahwa masa depan sudah berada di tangannya. Ketika kehilangan datang, ia tidak tenggelam dalam duka, karena hatinya berbisik lembut, apapun yang Allah ambil pasti ia ganti dengan sesuatu yang lebih mendekatkan kepadanya. Inilah keajaiban dari hati yang tenang. Ia mampu melihat cahaya dalam gelap, hikmah dalam luka, dan rahmat di balik ujian. Diamnya hati melatih seseorang untuk mendengar dengan cara yang berbeda. Ia mulai mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan rasa. Ia menangkap pesan ilahi dari setiap kejadian di sekelilingnya. Daun yang gugur, angin yang berhembus, bahkan kesedihan yang datang. Semuanya menjadi bahasa Allah yang halus, berbicara dalam keheningan. Orang yang hidup dalam kesadaran Allah tahu bahwa segala sesuatu yang hadir di hadapannya membawa maksud yang suci. Tidak ada kebetulan, tidak ada sia-sia. Semua datang dengan izin dan kasih-Nya. Maka ia belajar untuk diam agar bisa memahami pesan yang Allah titipkan di balik setiap peristiwa. Hening juga mengajarkan kesabaran yang sejati, karena dalam diam waktu terasa lebih dalam. Manusia belajar menunggu tanpa cemas, belajar menerima tanpa gelisah. Ia tidak lagi memaksa kehidupan mengikuti kehendaknya, tapi mengizinkan kehidupan berjalan sesuai kehendak Allah. Setiap hal ia jalani perlahan, tanpa tergesa, karena ia percaya apapun yang ditentukan, Allah pasti tiba pada waktu yang paling tepat. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli, karena ia tumbuh dari rasa percaya yang sempurna. Dan ketika hati telah benar-benar diam di tengah gelombang dunia, seseorang akan merasakan kehadiran Allah begitu nyata. Ia tidak lagi merasa sendirian, sebab setiap hembusan angin menjadi pelukan kasih-Nya. Dunia mungkin masih riuh, tapi jiwanya tenang. Hidup mungkin penuh perubahan, tapi hatinya mantap dalam keyakinan. Ia tahu, selagi hatinya berlabuh pada Allah, tidak ada badai yang bisa menenggelamkannya. Inilah makna sejati dari diam dalam ma'rifat, bukan berhenti dari dunia, tapi menemukan Allah di dalam setiap riuhnya dunia. Bab 5. Cahaya yang menyala dari dalam diri. Ada waktu di mana seseorang yang hidup dalam kesadaran Allah mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata. Di tengah ketenangan yang ia rawat, muncul cahaya halus yang berpendar dari dalam dadanya. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, melainkan cahaya yang dirasakan oleh jiwa. Ia datang tanpa diseru, tanpa suara,
tapi kehadirannya membuat hati menjadi hangat, lembut, dan terang. Itulah tanda bahwa Allah telah menyalakan lentera dalam diri seorang hamba. Lentera yang dulu redup karena debu dosa dan kesibukan dunia, kini perlahan kembali bersinar oleh zikir dan kesadaran yang terus dijaga. Cahaya itu bukan sesuatu yang asing. Ia telah ada sejak manusia diciptakan. Hanya saja selama ini ia tertutup oleh lapisan ego, kesedihan, dan rasa takut yang menumpuk. Ketika hati dibersihkan, cahaya itu mulai menembus ke permukaan. Ia bukan hasil dari upaya manusia, melainkan anugerah dari Allah kepada mereka yang kembali padanya dengan tulus. Saat cahaya itu mulai hidup, seseorang akan melihat dirinya sendiri dengan cara baru. Ia tidak lagi menilai dirinya dari kekurangan dan kegagalan, tetapi dari bagaimana Allah selalu menuntunnya melewati semuanya. Ia sadar betapa besar kasih Allah yang bekerja di balik setiap luka dan kesilapan. Dalam cahaya ini, seseorang akan mulai melihat kebaikan, bahkan di dalam kegelapan. Ia memahami bahwa setiap ujian bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyalakan cahayanya lebih terang. Setiap kesulitan menjadi bahan bakar bagi ruh untuk menyala, dan setiap air mata menjadi minyak yang menjaga nyala api itu tetap hidup. Maka ia tidak lagi takut pada gelap, karena ia tahu semakin pekat malamnya, semakin jelas cahaya yang Allah nyalakan di hatinya. Ia berjalan di dunia dengan pandangan yang baru. Pandangan yang diterangi oleh keyakinan, bukan oleh ketakutan. Namun cahaya itu harus dijaga dengan kelembutan dan kejujuran. Ia padam ketika hati dipenuhi kebencian, iri atau kesombongan. Ia redup ketika seseorang mulai merasa paling benar atau mengira dirinya sudah sampai. Karena cahaya itu hanya bisa hidup di hati yang tunduk dan rendah. Maka mereka yang ingin menjaganya harus terus merendah, terus berzikir, terus mengingat Allah dengan penuh cinta. Hati yang lembut adalah wadah bagi cahaya itu untuk tumbuh, dan zikir adalah udara yang membuatnya terus bernyala. Dan ketika cahaya itu telah menetap dengan tenang di dalam diri, seseorang tidak perlu lagi mencari arah. Ia menjadi penuntun dari dalam, membimbing langkah di tengah gelapnya dunia. Setiap keputusan menjadi lebih jernih, setiap langkah terasa ringan karena hati telah menyala. Ia berjalan bukan karena tahu segalanya, tapi karena hatinya diterangi oleh cahaya Allah. Inilah tanda bahwa seseorang telah menemukan sumber panduan sejati, bukan di luar dirinya, melainkan di dalam dirinya sendiri, tempat Allah menyalakan cahaya yang tidak pernah padam. Bab 6. Ketika segala gerak menjadi zikir. Pada tahap tertentu dalam perjalanan menuju kesadaran Allah, seseorang mulai menyadari bahwa zikir bukan sekadar kalimat yang diucapkan di bibir, melainkan getaran yang hidup di dalam setiap gerak dan diamnya. Ia tidak lagi perlu menunggu waktu tertentu untuk berzikir, karena hidupnya sendiri telah menjadi zikir yang berjalan. Ketika ia bekerja, itu zikir. Ketika ia berbicara dengan lembut, itu zikir. Ketika ia menolong seseorang dengan ikhlas, itu pun zikir. Sebab zikir sejati bukan hanya tentang menyebut nama Allah, melainkan tentang menyadari kehadirannya di setiap momen, hingga tidak ada satupun langkah yang terlepas darinya. Ketika hati telah hidup dengan kesadaran Allah, setiap detak jantung menjadi pujian, setiap tarikan napas menjadi doa. Ia tidak perlu memaksakan diri untuk mengingat Allah, karena Allah telah menjadi bagian dari kesadarannya. Ia tidak lagi berpikir, aku sedang berzikir, sebab keakuan itu pun telah larut dalam kehadirannya. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang lembut bahwa Allah sedang menggerakkan segalanya. Maka bahkan dalam diam pun, zikir itu tetap mengalir, karena ia telah menjadi bagian dari ritme hidupnya. Seseorang yang telah hidup dalam zikir seperti ini tidak lagi sibuk memisahkan dunia dan ibadah. Baginya, dunia adalah ladang zikir yang luas. Ia bekerja bukan untuk dunia, tapi karena Allah menghendaki kebermanfaatan. Ia menunaikan kewajiban bukan karena takut dosa, tapi karena ingin menyenangkan hati Tuhannya. Ia berbicara dengan sesama bukan sekadar untuk menyampaikan pesan, tetapi untuk menebarkan kebaikan yang memantulkan nama Allah. Segala sesuatu yang ia lakukan menjadi bernilai ibadah, karena hatinya selalu sadar siapa yang sedang ia layani. Namun untuk sampai pada keadaan ini, seseorang harus melewati masa panjang penyucian. Hatinya harus dibersihkan dari kebiasaan mengingat selain Allah.
Setiap amarah, rasa benci, dan keinginan yang berlebihan harus dilepaskan, karena semua itu membuat zikirnya berat. Saat hati masih penuh dengan urusan dunia, zikir terasa seperti beban. Tapi ketika hati mulai jernih, zikir menjadi napas itu sendiri, alami, lembut, dan terus mengalir tanpa harus diingatkan. Itulah saat di mana Allah menggantikan ingat menjadi menyatu. Dan ketika seluruh hidupnya telah menjadi zikir, seseorang tidak lagi merasa jauh dari Tuhannya. Dunia boleh berganti, waktu boleh berlalu, tapi hatinya tetap terhubung pada sumber yang sama. Ia berjalan di bumi, tapi ruhnya selalu menghadap ke langit. Ia berbicara dengan manusia, tapi hatinya selalu berbincang dengan Allah. Inilah puncak kedekatan seorang hamba saat seluruh geraknya menjadi tasbih, seluruh diamnya menjadi sujud, dan seluruh hidupnya menjadi pengabdian yang indah di hadapannya. Bab 7. Ketika waktu menjadi saksi kehadiran Allah. Ada satu kesadaran halus yang muncul ketika seseorang mulai hidup sepenuhnya di dalam zikir. Ia mulai merasakan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang berlalu, melainkan sesuatu yang hidup, dan di setiap detiknya Allah hadir. Ia menyadari bahwa setiap momen adalah pertemuan antara dirinya dengan kehendak ilahi. Tidak ada masa lalu yang benar-benar pergi. Tidak ada masa depan yang benar-benar belum datang. Yang ada hanyalah saat ini, detik ini, tempat di mana Allah benar-benar hadir. Maka, siapa yang hidup dalam kesadaran ini, ia tidak lagi terikat oleh masa lalu dan tidak cemas akan masa depan, sebab ia tahu yang ia miliki hanyalah kehadiran Allah di sini dan sekarang. Ketika seseorang mulai menyadari kehadiran Allah di dalam waktu, kehidupannya berubah menjadi tenang. Ia tidak terburu-buru karena ia tahu tidak ada yang tertinggal. Ia tidak gelisah karena ia yakin semua datang pada waktunya yang sempurna. Waktu bukan lagi musuh yang dikejar, melainkan sahabat yang menuntun menuju kedewasaan ruhani. Ia berjalan perlahan tapi pasti, karena di setiap langkahnya, ia tahu Allah sedang mengatur pertemuan, mengatur takdir, dan menulis kisahnya dengan penuh kasih. Setiap peristiwa, bahkan yang paling kecil, menjadi bagian dari rencana yang suci. Hidup dalam kesadaran waktu berarti menghargai setiap detik, seolah itu adalah kesempatan untuk mengenal Allah lebih dalam. Ia tidak menyia-nyiakan waktu dengan keluh kesah atau penyesalan. Ia tahu, waktu yang hilang tidak bisa kembali, tapi makna dari waktu itu bisa hidup selamanya jika digunakan untuk mendekat kepada Allah. Maka setiap ucapan dijaga, setiap pandangan ditundukkan, dan setiap langkah diperhatikan, sebab semuanya menjadi saksi. Ia tahu, waktu tidak hanya mengalir tapi juga mencatat. Dan kelak setiap hembusan napas yang disadari akan bersaksi di hadapan Allah bahwa ia pernah hadir dalam cinta dan pengabdian. Dalam pandangan orang yang sadar, waktu bukan sesuatu yang memisahkan, melainkan yang mempertemukan. Ia menjadi jembatan antara fana dan abadi. Melalui waktu manusia belajar mengenal perubahan, dan melalui perubahan itu, ia mengenal kekekalan Allah. Ketika pagi datang, ia mengingat bahwa Allah lah yang membangunkannya dari tidur. Ketika malam tiba, ia menyadari bahwa Allah lah yang menidurkannya dalam rahmat. Setiap pergantian waktu menjadi tanda bahwa kehidupan adalah zikir yang berulang, di mana Allah memperkenalkan dirinya lewat perjalanan yang terus berputar. Dan ketika seseorang telah hidup dalam kesadaran waktu, ia mulai merasakan kehadiran Allah bukan hanya dalam ibadah, tapi di sela-sela kehidupan yang sederhana. Dalam suara angin sore, dalam langkah yang perlahan, dalam senyum yang tulus, semuanya menjadi cermin dari kehadirannya. Waktu tidak lagi menua baginya, karena setiap waktu adalah hidup bersama Allah. Ia tidak lagi takut kehilangan apapun, sebab yang sejati tidak pernah hilang. Yang fana hanyalah pergantian bentuk. Yang abadi adalah kesadaran bahwa setiap detik, setiap nafas, dan setiap debar hati hanyalah satu hal. Allah sedang memperkenalkan dirinya melalui kehidupan yang kita jalani. Bab 8. Ketika hati menjadi cermin ketuhanan. Ada saat di mana hati manusia menjadi begitu bening hingga ia tak lagi memantulkan dunia, melainkan memantulkan cahaya Allah sendiri. Hati yang telah melalui badai, duka, dan kesunyian, akhirnya melebur menjadi wadah yang jernih bagi pancaran ilahi. Di dalamnya tak ada lagi kebencian, iri, atau keluh kesah,
Yang ada hanyalah ketenangan yang lembut, seolah samudera yang tak terusik oleh riak. Ketika hati mencapai kejernihan ini, seseorang tak lagi melihat perbedaan antara baik dan buruk secara sempit, antara aku dan engkau secara egois. Ia melihat semuanya sebagai bagian dari satu cermin besar, di mana Allah menampakkan keindahannya lewat berbagai rupa dan peristiwa. Hati yang menjadi cermin tidak lagi memaksa dunia berjalan sesuai kehendaknya. Ia membiarkan semuanya mengalir dalam irama takdir, sebab ia tahu setiap hal yang terjadi adalah refleksi dari sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang Allah izinkan agar kita belajar mengenal diri dan mengenalnya. Ia tidak menolak rasa sakit, karena di baliknya ada rahmat. Ia tidak terlalu mengejar kebahagiaan, karena ia tahu yang sejati tidak bergantung pada keadaan. Hatinya telah berdiam dalam kesadaran bahwa Allah selalu ada, bahkan di balik gelap yang paling dalam. Ketika hati sudah menjadi cermin, doa tidak lagi berupa permintaan yang memaksa, melainkan percakapan yang lembut antara hamba dan Tuhannya. Ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, berikan aku ini," melainkan, "Ya Allah, tunjukkan apa yang Engkau kehendaki dalam diriku." Doanya bukan lagi untuk mengubah dunia, tapi untuk mengubah pandangan terhadap dunia. Ia menyadari bahwa hakikat hidup bukanlah menata takdir, melainkan menata diri, agar mampu menerima takdir dengan kesadaran penuh. Disinilah hati yang suci mulai memantulkan nur Allah, bukan sebagai cahaya yang menyilaukan, melainkan sebagai keteduhan yang menenangkan. Dalam keheningan batin yang dalam, hati yang bening menjadi tempat Allah berbicara tanpa suara. Setiap bisikan nurani, setiap rasa lembut yang menuntun menuju kebaikan adalah bentuk komunikasi yang tidak membutuhkan kata. Ia tidak datang dari logika, tapi dari ketenangan yang hidup di dalam dada. Seseorang yang telah menyentuh tahap ini tidak lagi bergantung pada banyak guru, karena hatinya sendiri telah menjadi madrasah yang terbuka langsung kepada Sang Pencipta. Disitulah makna kalimat, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan ketika hati telah menjadi cermin Allah, manusia tidak lagi mencari tanda-tanda di luar dirinya. Ia tidak lagi bertanya di mana Tuhan berada, karena ia merasakannya di setiap hembusan nafas. Ia menatap sesama bukan dengan mata yang menilai, tapi dengan kasih yang memahami. Ia memandang alam bukan dengan rasa memiliki, tapi dengan rasa bersyukur. Dalam diamnya, ia berbicara dengan Allah. Dalam geraknya, ia berjalan bersama Allah. Dalam hatinya tidak ada lagi ruang untuk selainnya. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang lembut bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah pantulan dari cinta yang satu, cinta yang bernama Allah. Bab 9, menyatu dengan irama takdir. Ketika seseorang mulai berjalan dalam kesadaran Allah, ia akan perlahan menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya memiliki irama yang suci. Takdir bukan lagi sesuatu yang menakutkan atau tidak adil, melainkan nada yang halus dari simfoni ilahi yang sedang mengajarinya mengenal diri. Ia tidak lagi memisahkan antara yang baik dan yang buruk, sebab ia tahu semuanya berasal dari sumber yang sama. Rasa sakit menjadi guru yang lembut, kegagalan menjadi jembatan yang menyadarkan, dan kehilangan menjadi gerbang untuk kembali. Ia mulai melihat bahwa setiap kejadian memiliki maksud tersembunyi, bahwa di balik setiap kesedihan ada rahmat yang menunggu ditemukan oleh hati yang tenang. Orang yang hidup dalam kesadaran takdir tidak lagi banyak bertanya mengapa, sebab hatinya telah belajar menerima dengan ikhlas. Ia tahu bahwa manusia tidak selalu mampu memahami rencana Allah, tapi bisa mempercayainya dengan sepenuh hati. Dalam setiap langkah, ia tidak lagi bertanya kemana harus pergi, karena ia tahu selama hatinya bersama Allah, setiap arah adalah jalan pulang. Ia belajar untuk menyerahkan, bukan karena menyerah, tetapi karena ia yakin tangan Allah lebih tahu cara menata hidup daripada akalnya sendiri. Ia hidup dalam pasrah yang cerdas, di mana usaha tetap dijalankan, tapi hasilnya dibiarkan mengalir sesuai kehendak ilahi. Ketika kesadaran ini tumbuh, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban untuk mengendalikan segalanya. Ia tidak lagi menentang arus kehidupan, karena ia tahu arus itu datang dari lautan kehendak Allah sendiri. Maka setiap yang datang diterima dengan sabar, dan setiap yang pergi dilepaskan dengan tenang. Ia tidak kehilangan arah, justru semakin mengenal arah sejati, menuju Allah. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi hari ini,
adalah bagian dari jalan menuju kebaikan yang lebih besar, meski belum ia pahami sekarang. Hidup dalam irama takdir bukan berarti diam tanpa daya, tapi berarti bergerak dalam kesadaran yang penuh. Ia tetap berusaha, tapi bukan karena takut miskin. Ia tetap berdoa, tapi bukan karena khawatir tidak dikabulkan. Ia hidup, bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin memberi makna. Dalam keadaan itu, ia mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah memisahkan antara yang duniawi dan yang rohani. Keduanya hanyalah dua sisi dari satu perjalanan yang sama. Maka setiap pekerjaan, setiap senyum, setiap langkah menjadi ibadah jika dijalankan dengan kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Dan ketika seseorang benar-benar menyatu dengan irama takdir, hidupnya menjadi seperti air yang mengalir di bawah cahaya matahari. Tidak ada perlawanan, hanya kepasrahan yang indah. Tidak ada kebencian, hanya pengertian yang dalam. Ia melihat setiap orang yang hadir dalam hidupnya sebagai pesan dari Allah, setiap kejadian sebagai ayat yang harus dibaca dengan hati, bukan mata. Ia tidak lagi mencari keajaiban, karena ia tahu keajaiban sejati adalah ketika hati mampu tenang di tengah badai. Di sanalah ia hidup sepenuhnya, menyatu dengan irama takdir, berjalan bersama Allah tanpa pernah merasa jauh lagi. Bab 10, kembali ke sumber segalanya. Pada akhirnya, setiap langkah, setiap zikir, setiap pencarian batin yang panjang akan menuntun manusia kembali pada satu arah, kembali ke sumber segalanya. Sumber yang tidak berjarak, tidak berbentuk, namun nyata di setiap denyut nadi dan hembusan napas. Di tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk mencari Tuhan di luar dirinya. Ia mulai menyadari bahwa sejak awal, Allah tidak pernah jauh. Semua perjalanan panjang itu bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan untuk menyadari apa yang sejak dulu sudah ada di dalam diri. Ia memahami bahwa seluruh pencarian hanyalah jalan untuk membukakan mata batin, agar ia benar-benar melihat bahwa yang ia cari selama ini ternyata adalah kesadarannya sendiri yang tertutup oleh kelalaian. Ketika seseorang telah kembali kepada sumber, ia tidak lagi memandang dunia sebagai tempat ujian yang berat, melainkan sebagai taman pembelajaran yang indah. Ia mulai melihat kasih Allah dalam setiap hal kecil yang dulu sering diabaikannya. Dalam tatapan anak kecil, dalam embun pagi, dalam senyum orang tua, dalam langkahnya sendiri yang masih diberi kehidupan. Ia menyadari bahwa semua adalah ayat, tanda-tanda dari kehadiran yang maha ada. Ia tidak lagi memisahkan antara suci dan duniawi, karena bagi hatinya yang telah tenang, semua adalah ruang untuk mengenal Allah lebih dalam. Dunia menjadi tempat zikir, bukan sekadar tempat tinggal. Kembali ke sumber berarti pulang ke kesadaran yang paling murni, kesadaran bahwa tiada daya dan upaya, kecuali dengan izin Allah. Ia tidak lagi merasa harus menjadi siapa-siapa, karena ia telah menjadi cukup dengan menjadi hamba. Di dalam kesadaran itu keakuan mulai luruh, seperti embun yang hilang dalam sinar mentari. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," tetapi hanya merasakan bahwa Allah lah yang sedang mencintai melalui dirinya. Tidak ada lagi dualitas, hanya keheningan, di mana cinta dan yang dicintai menjadi satu. Ketika hati telah pulang ke asalnya, dunia tidak lagi mengguncang. Kehilangan tidak lagi menyakitkan, kemenangan tidak lagi memabukkan. Ia berjalan dalam keseimbangan yang lembut, di mana semua hal ia lihat dengan mata kasih, bukan mata ego. Setiap orang, setiap kejadian menjadi bagian dari rencana besar yang penuh makna. Ia tidak lagi merasa harus melawan hidup, karena hidup itu sendiri telah menjadi cara Allah memeluk dirinya. Ia menjadi saksi yang tenang di tengah hiruk-pikuk dunia, menyadari bahwa semua yang bergerak hanyalah bayangan dari kehendak yang maha hidup. Dan ketika seseorang benar-benar kembali ke sumber segalanya, maka diamnya adalah zikir, langkahnya adalah doa, pandangannya adalah syukur. Ia tidak lagi berlari mencari cahaya, karena cahaya itu telah menyala di dalam dirinya. Ia hidup dalam kesadaran yang penuh, lembut dan suci, seolah Allah bernafas melalui dirinya, melihat melalui matanya, dan mencintai melalui hatinya. Di sanalah perjalanan makrifat menemukan ujungnya, bukan pada banyaknya ilmu, tapi pada lenyapnya diri dalam samudera kasih Allah. Inilah ilmu hakiki, hidup dalam kesadaran Allah,
di mana segala sesuatu bermula dan kepadanya pula segalanya kembali. Inilah hakikat perjalanan jiwa, bukan untuk menjadi lebih banyak, tapi untuk menjadi lebih sadar. Kembalilah pada keheningan di mana Allah berbicara tanpa suara, sebab di sanalah hidupmu benar-benar dimulai dalam kesadaran akannya.